pemimpin yang baik adalah ketika merasa pahit itu harus paling merasa pahit, ketika merasa kecewa harus paling merasa kecewa. Kalau kita ingin enaknya aja, ingin manisnya aja tanpa merasakan penderitaan, kepahitan, kekecewaan, itu bukan pemimpin guys, itu orang egois namanya. Halo, selamat siang. Ketemu lagi dengan saya Dedi Setiawan di dalam Dedi Setiawan Channel. Ya, untuk siang hari ini saya nggak bisa bermain sama si cantik karena si cantiknya lagi sakit tuh. Katanya sayu, tetap pusing. Cantiknya lagi pusing. 2 hari dari hari kemarin pusing, jadi nggak bisa diajak main. Pengennya digendong terus. Baru ulang tahun kemarin, sekarang udah sakit 3 kali. Kata orang tua kalau sakit itu anak mau bisa sesuatu. Ya, ini saya yang ngegendong karena memang si cantik maunya sama ayahnya, mamanya lagi masak. Kembali lagi pada kemarin pembahasan mengenai rumah tangga. Ya, rumah tangga itu saling menolong guys, saling menolong, saling membantu, saling meringankan, tidak saling membebankan. Maksudnya tidak saling membebankan tuh bagaimana? Maksudnya gini, kalau untuk di rumah masak bagian istri, cuci piring istri, ngepel istri, semua pokoknya pekerjaan rumah istri yang ngerjain. Tidak seperti itu guys. Jadi bisa sama-sama saling membantu, saling meringankan, kerjain sama-sama. Karena menikah itu saling melengkapi. Kekurangan di istri kita lengkapi kekurangan di suami, istri juga harus memahami dan mau mengerti gitu. Jadi berjalan seiringan. Saya menikah dengan istri itu 24 tahun guys. 24 tahun, dan itu tergolong usia yang sangat muda gitu ya, tergolong usia yang sangat muda. Alhamdulillah sampai hari ini bisa bertahan. Kenapa? Kuncinya apa? Kuncinya tidak egois, saling mengalah. Ya, ketika ada masalah tentu dalam perjalanan waktu ini masalah selalu ada antara saya dan istri, tapi kembali lagi kita menikah itu untuk sama-sama beribadah, untuk mencapai satu tujuan yaitu surga, sama-sama menuju ke surga. Kita menyadari saya sebagai suami harus mengerahkan istri dengan baik. Tentunya ketika mengerahkan istri dengan baik, saya pun juga harus baik. Ketika saya ngomong A, saya pun juga harus A gitu. Jadi sebagai seorang suami itu mau tidak mau harus menjadi, kalau Nabi Muhammad SAW harus menjadi suri tauladan. Suri tauladan bagi siapa? Bagi istri, bagi anak. Makanya saya kalau kadang-kadang ya pasti ada sesuatu kekurangan di dalam istri kita masing-masing, itu selalu ada. Tapi mencoba untuk memahami, mencoba untuk mengerti, oh kekurangannya di sini, berarti saya harus bagaimana mengatasinya. Tidak memaksakan kamu harus seperti ini, toh istri kita bukan robot. Istri kita bukan robot, tidak selamanya kita menginginkan A, istri kita harus A gitu. Tapi kita harus mencoba mengerti. Kita di sini adalah pemimpinnya. Dan seorang pemimpin itu, pemimpin yang baik adalah ketika merasa pahit itu harus paling merasa pahit, ketika merasa kecewa harus paling merasa kecewa.
Kalau kita ingin enaknya aja, ingin manisnya aja tanpa merasakan penderitaan, kepahitan, kekecewaan, itu bukan pemimpin guys. Itu orang egois namanya. Contoh sekarang istri saya lagi masak, saya tidak bisa memaksakan, nih bun si dede harus sama bunda, nggak bisa seperti itu. Ya saya bantu, cantik, digendong sama saya, walaupun ya ini lumayan berat sih ya. Waktu kecil sering digendong, tapi seusia sekarang baru sekarang digendong lagi. Ya guys, seperti itu. Jadi dalam rumah tangga itu nggak bisa egois-egoisan, kita harus saling memahami. Kalau lupa, istri lupa, suami mengingatkan. Terus kalau ketika suami juga lupa, istri saling mengingatkan. Ya gitulah. Jadi kita ketika berumah tangga itu memaksimalkan potensi masing-masing. Suami kewajibannya sebagai apa? Sebagai imam, sebagai orang yang meluruskan, sebagai orang yang memimpin istri. Berarti itulah tugas kita. Jadi ketika istri salah, ya bukan berarti kita harus langsung menyalahkan dia gitu, tanpa berbicara yang baik. Dan ketika suami salah juga, istri tidak bisa langsung, kamu harusnya seperti ini, kamu seharusnya seperti tidak. Nah ketika kita udah memutuskan mantap untuk menikah, berarti kita harus siap dengan kekurangan masing-masing. Tentu semua manusia itu tidak ada yang sempurna ya, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya makhluk biasa, kita pasti mempunyai kekurangan. Suami punya kekurangan, istri pun punya kekurangan. Makanya mari kita sama-sama saling melengkapi gitu. Istri melengkapi suami, suami melengkapi istri. Tidak semuanya bisa dikerjakan oleh suami, dan tidak juga semuanya bisa dikerjakan oleh istri. Berbarengan gitu ya, bersama-sama menuju keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Ya guys, dari saya, ini si cantik panas banget, lagi manja, pengen digendong terus. Tadi ketika ini walaupun bobo kayak gini, ketika disimpan dia tahu, dia ngerti ya. Ketika disimpan bangun dia. Itu ya, ini sedikit berbagi dari saya, bukan untuk maksud menggurui, bukan juga menasehati, hanya berbagi sedikit. Mudah-mudahan apa yang bisa saya bagi ini bermanfaat. Dan satu lagi rumusnya, kalau saya dan istri itu kita tidak berubah, jangan berubah. Maksudnya jangan berubah itu, kalau kalian ketika pacaran seperti itu, maka kalau bisa, sebisa mungkin kalau sudah menikah itu harus lebih romantis, lebih sayang. Karena ya kalau pacaran kan belum jelas statusnya, maksudnya belum ada ikatan yang suci. Kita bisa romantis apalagi setelah menikah. Menikah itu kita udah mengikat janji sama Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita mau menjaga istri kita, bahwa kita mau bertanggung jawab kepada istri dan anak kita. Maka kita harus lebih romantis gitu ya. Saya sampai detik ini alhamdulillah ya, walaupun orang lain menilai seperti apa ya terserah, tapi makan selalu masih sepiring berdua gitu ya, selalu mengungkapkan kata-kata mesra, ngebangunin sambil kecup keningnya ya. Hal-hal seperti itulah jangan pernah berubah, karena hal itu kadang terlihat sepele, tapi itu bisa menjaga keharmonisan hubungan rumah tangga kita. Oke guys, sekian dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, share juga kalau ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.